Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum perwira TNI AL terhadap anak tirinya sendiri, yakni terdakwa Letu Laut Raditya Bagus Kusuma Eka Putra, digelar sidangnya Rabu 12 November 2025 di Pengadilan Militer Surabaya. Dalam putusannya, terdakwa yang dituntut pidana auditor 1 tahun PDTH oleh majelis hakim akhirnya diputus bebas. Atas vonis hakim ini, keluarga korban nyatakan kecewa dan akan ajukan kasasi. Didakwa dengan pasal 289 KUHP tentang kekerasan seksual dan dituntut pidana 1 tahun PDTH oleh auditor. Putusan majelis hakim di Pengadilan Militer Surabaya berakhir anti klimaks. Majelis hakim sesuai amar putusannya terhadap terdakwa oknum perwira TNI AL, Letu Laut Raditya Bagus Kusuma Eka Putra akhirnya memberikan vonis pidana bebas. Atas putusan ini, kuasa hukum korban dan juga keluarga korban tegas nyatakan kecewa atas vonis hakim militer tersebut. Pertimbangan hakim yang mengabaikan bukti-bukti di persidangan dan keterangan para saksi hingga saksi ahli dirasa sangat merugikan korban. Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada siang hari ini terus terang kami merasa sangat-sangat kecewa, yang dimana hakim tidak mengindahkan terkait alat bukti maupun saksi-saksi yang kami hadirkan itu dinilai oleh majelis itu tidak memenuhi unsur-unsurnya atau tidak ada kesesuaian. Putusan tadi berapa, Mas? Tadi bebas murni. Kemarin tuntutan? Kemarin tuntutan 1 tahun PDTH. Langkah hukum apa, Mas? Kami akan berkoordinasi dengan pihak auditor untuk melakukan upaya kasasi terhadap putusan pada siang hari ini. Terus terang saya sangat sedih dan sangat kecewa karena menurut saya hakim tidak melihat kasus ini secara utuh gitu. Bagaimana kondisi kejiwaan kami, bagaimana semua keterangan kami pada saat di pengadilan itu tidak semuanya dipertimbangkan. Karena saya di dalam persidangan yang waktu saya diperiksa sebagai saksi, saya sudah jelaskan bahwa pengakuan anak saya itu sangat spontan. Gitu. Kemudian kalau memang kami buat-buat, untuk apa? Kami juga capek dalam menghadapi perkara yang seperti ini. Apalagi di Dilmil ini, dengan kasus yang kemarin juga KDRT, dan terbukti memang bersalah, tapi hukumannya cuma percobaan. Jadi tanda tanya sebenarnya untuk saya, di mana hati nurani hakim ini? Diketahui sebelumnya dalam kasus ini sesuai dakwaan terdakwa ditengarai melakukan pelecehan seksual pada korban yang merupakan anak tirinya. Kejadian berlangsung pada Juni 2021 silam, di mana terdakwa di kediamannya di Surabaya tak hanya melakukan pelecehan seksual secara fisik, namun juga melakukan pelecehan secara verbal berkali-kali. Atas putusan ini, berkoordinasi dengan auditor, pihak kuasa hukum korban tegaskan siap ajukan upaya hukum kasasi ke MA, berharap ada keadilan akan kasus yang dialami kliennya tersebut.